Shalom semuanya, apa kabarnya hari ini? Aku harap kita semua dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Gimana nih minggu-minggu kuliahnya? Apa udah banyak dapet tugas? Atau udah mulai terbiasa dengan jadwal kuliah yang baru? Aku berharap apapun yang kita alami sekarang, kita bisa tetap bersama-sama mempersiapkan hati kita dan juga waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan ya. Fraser pada hari ini akan dibawakan oleh Sir Mahayoni yang bertemakan Faithful Growth. Diambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Aku berharap kita semua bisa bertumbuh bersama-sama ya. Kita buang dan hindari kejahatan dan menjadi pribadi yang haus akan kebenaran dan pengenalan akan Tuhan. Jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab kalian dan juga buku juga alat tulis kalian ya. Karena aku yakin akan ada banyak hal baru yang perlu kalian catat. Mari kita mempersiapkan hati kita dan juga fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Kita lupakan sejenak tugas-tugas kita dan juga permasalahan-permasalahan kita. Mari kita bersatu teduh.
wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, terima kasih Yesus, sebab anugerah Kau Allah yang mulia. Haleluya, haleluya Tuhan. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu dalam Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam segala keadaan, sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memiliki kehidupan kami. Baik ketika kami ada di bumi, di surga, dimanapun kami berada, kekuasaan-Mu, ya dan amin. Kedaulatan-Mu itu, ya dan amin. Baik ketika di dalam masa pandemi ini pun, Engkau tetap berdaulat. Engkau yang memegang setiap kehidupan kami. Apa yang terjadi, yang akan terjadi, Engkau tahu. Karena itu, kami patuh dan menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke tangan Tuhan. Engkau yang memegang kehidupan kami, memegang kehidupan mahasiswa, memegang kehidupan pemerintah, bahkan bangsa dan negara kami. Engkau yang berdaulat dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, para mahasiswa yang tergabung dalam KUL, kita percaya bahwa kasih dan kebaikan Tuhan itu nyata. Dan hari ini, tanggal 18 September, tema kita adalah Faithful Growth, pertumbuhan yang penuh dengan kesetiaan, atau kita bertumbuh dengan setia, kesetiaan yang membuat kita bertumbuh, sesuatu yang menggairahkan, karena pertumbuhan itu adalah ciri khas kehidupan. Kalau kita hidup, kita harus bertumbuh. Hanya barang-barang matilah yang tidak bertumbuh, tapi ketika hidup, kita bertumbuh, kita bergerak, kita berbuah, menghasilkan sesuatu. Dan ayatnya dalam tema Faithful Growth ini, yaitu di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Dikatakan sebagai berikut, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Nah, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, buanglah berbicara apa sesuatu yang ada di dalam kita. Memang ketika manusia jatuh dalam dosa,
kita kehilangan kemuliaan Allah, upah dosa adalah maut bagi semua orang berbuat dosa. Semua orang tidak ada yang benar. Tetapi ketika Yesus disalib, menebus dosa kita, menggantikan kita, maka Allah menaruh benih ilahi itu, sehingga benih itu mungkin akan punya kekuatan tidak berdosa. Benih itu tidak berdosa, karena itu benih ilahi. Tetapi benih dosa yang menguasai kita, mengakibatkan muncul segala kejahatan. Kejahatan itu kelihatan. Kita tahu, di dalam kitab 2 Timotius 3, di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 1, ayat 2, 3, dan 4, keadaan manusia akhir zaman yang penuh dengan kejahatan. Kalau kita baca, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Timotius 3 ini, 2 Timotius 3 saya bukakan bagi sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1, 2, 3, dan 4. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, dan tidak suka yang baik. Sumpah berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka itu menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ada akhir zaman, ketika hari-hari ini kita mendekati akhir dari akhir zaman, keadaannya makin sulit. Manusia mencintai dirinya sendiri, dan kejahatan makin merajalela. Karena itu, Rasul Petrus mengingatkan setiap kita sahabat-sahabat muda, dengar baik-baik, buanglah itu, buang, karena ada di dalam diri kita, buang. Nah, caranya membuang bagaimana? Ya, kita tidak melakukan itu. Kita terus mengarahkan hati kita, pikiran kita kepada penebusan Yesus di kayu salib. Karyanya yang luar biasa, yang membuat kita semua dibenarkan, yang membuat kita semua mampu mengalahkan dosa. Yang kedua, dari kejahatan di dalam yang makin dalam lagi, yang disebut dengan tipu muslihat. Tipu muslihat, seringkali manusia bermuslihat, nggak kelihatannya baik, tapi penuh dengan muslihat. Kalau kejahatan kelihatannya terang-terangan, tapi tipu muslihat kelihatannya baik, tapi sesungguhnya untuk keuntungan diri sendiri. Sesungguhnya orang menikam dari belakang. Sesungguhnya orang melakukan sesuatu yang demi keuntungan diri sendiri. Nah, sahabat-sahabat muda yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali sungguh-sungguh memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, kita harus membuang, bukan hanya sebagian, tapi dikatakan segala, keseluruhan. Karena itu dari pagi sampai sore, ketika kita mengingat apa yang kita kerjakan hari ini, rasanya tidak mungkin kita membuang segala kejahatan dan segala tipu muslihat. Dalam setahun, bahkan dalam sebulan, seminggu, sehari pun tidak mungkin. Jadi apa yang kita lakukan? Kita hidup saat ini. Masa lalu adalah histori, kita tidak bisa rubah. Tapi kita lihat tangan Tuhan, kisah Tuhan bersama kita. Masa depan misteri kita tidak tahu, tapi yang kita punya saat ini. Mari saat ini kita buang terus. Jangan berpikir hal-hal yang jahat, mulai buang. Jangan lagi merenungkan, apalagi melakukan. Orang bijak berkata, burung boleh terbang di atas kepala kita, tapi jangan pernah izinkan hinggap. Kadang-kadang ide jahat dilemparkan, kita lihat film, lihat situasi, lihat cerita, lihat koran, baca TV, lihat TV, baca koran maksud saya, tetapi kejahatan itu muncul. Tetapi jangan itu kita biarkan hinggap pada kita. Bahkan bukan hanya itu, Rasul Petrus berkata, dan segala macam kemunafikan. Munafik artinya apa? Kelihatannya baik, tapi hatinya jahat. Apalagi sesuatu yang tidak seperti yang diucapkan. Diucapkannya tidak setuju, tetapi dia menyenangi. Kelihatannya tidak, dia benci kejahatan, tetapi dia bagian dari sebuah kejahatan. Karena itu disebutlah itu munafik. Karena itu kawan-kawan muda, dengar baik-baik. Mari itu kita tinggalkan. Bahkan bukan hanya itu, perasaan dengki, fitnah, itu kita tinggalkan. Dibuang. Sehingga jangan ada lagi bersama dengan kita.
Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, kita sudah dibeli dengan harganya lunas, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dibeli dalam bahasa aslinya adalah agorazo. Agorazo itu kurang lebih artinya adalah transfer of ownership. Kita berpindah kepemilikan dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Karena itu ini sebuah tindakan yang harus kita lakukan, yaitu meninggalkan, membuang. Semua kita singkirkan, sehingga hari-hari kita dipenuhi dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal budi. Sahabat-sahabat muda yang dikasihi Tuhan, apakah kita punya kemampuan? Apakah kita punya kekuatan? Kalau kita menggunakan kekuatan sendiri, rasanya kita susah. Tetapi dengar baik-baik, Tuhan yang sudah mati di kayu salib, yang sudah menebus kita, dan harganya lunas, bahkan melebihi dari kebutuhan. Ketika kita berhutang 500 triliun atau 500 miliar, kita mungkin tidak bisa membayar. Tapi ada orang yang membayar jauh lebih. Seharga darah Kristus. Engkau sangat dicintai. Engkau dimuliakan. Ketika kita belum mengenal Kristus, tidak ada benih untuk kita mengalahkan dosa. Tetapi ketika Kristus lahir di hati kita, kita menerima Yesus. Penebusan Yesus di kayu salib. Itu artinya kita percaya bahwa kebenaran itu mampu kita munculkan, mampu kita lakukan, sehingga kita bisa mengalahkan segala yang jahat. Karena itu, demikian juga ditulis dalam 1 Korintus 7 ayat 33, kita sudah lunas dibayar, jangan menjadi hamba manusia. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan pada ayat yang pertama ini. Apakah kita sudah membuang segala kejahatan dan tidak mengingat-ingat lagi? Ketika kita dikhianati, ketika kita merasa ditipu, apakah kita membalas atau kita mengampuni? Ingat, dosa kita yang begitu besar diampuni tanpa syarat oleh Tuhan Yesus. Apalagi dosa kesalahan orang lain, itu kita memilih untuk mengampuni. Apalagi kejahatan-kejahatan, jangan berbuat jahat, jangan menyakitin orang. Karena apa? Kita tidak mau disakitin. Tuhan mengampuni kita. Orang tidak pernah bisa memberi apa yang dia tidak punya. Karena itu penting sekali kita bersyukur, kita memberikan kasih sebagai ganti kejahatan. Jadi kita berpikir yang mulia, yang sedap didengar, yang mendatangkan kebaikan. Sehingga hari-hari yang jahat ini, kita bisa lalui sampai sore, sampai istirahat, dan tidak melakukan yang jahat. Tidak mudah, tetapi kita bersama-sama berjuang. Saya berjuang, kawan-kawan berjuang, semua orang berjuang, membuang segala kejahatan. Karena benih ilahi yang lahir dari Kristus tidak berbuat jahat. Tetapi benih manusia lama, itulah yang berbuat jahat. Yang kedua, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, dikatakan di ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi, kemudian ayat yang ketiga saya lanjutkan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ada satu syarat yang penting, yaitu kita telah mengecap kebaikan Tuhan. Artinya apa? Kita sudah merasakan pengampunan. Kita merasakan hubungan yang begitu intim. Begitu tidak ada lagi sekat-sekat, karena Tuhan sudah menebus kita. Kita akan melihat rasa hubungan kita diterima apa adanya. Seperti ketika anak yang hilang itu. Bapa tidak pernah menuntut kita. Bapa tidak pernah menghakimi kita. Dia tidak berkata kepada kita, kamu sih nggak mendengar nasihat saya. Kamu lakukan ini, kamu kurang ini. Enggak. Dia menerima kita apa adanya. Apapun keadaan kita diterima oleh Tuhan. Karena itu, mari kita memuliakan Tuhan dengan hidup kita, dengan sepenuh hati, dengan penuh dengan ucapan syukur. Karena kebaikan Tuhan yang begitu baik. Tuhan sangat baik. Sahabat yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali. Kita memahami, karena banyak orang yang umurnya sudah dewasa, tapi masih menjadi bayi. Menyedihkan. Kalau kita punya anak umur 3-5 tahun, lucu sekali. Ketawa-ketawa kita dibuatnya. Tetapi ketika umur 15 tahun masih seperti itu, 25 tahun seperti itu,
bukan lagi hal lucu, tetapi hal yang menyedihkan. Kenapa? Anak itu tidak bertumbuh sebagaimana usianya. Demikian juga dengan perkara rohani. Karena dikatakan di ayat yang kedua tadi, hal-hal yang membuat kita semua bertumbuh adalah yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Karena itu pertumbuhan rohani, pertumbuhan manusia batinnya, itu juga sangat penting. Kita setia memberi makan, setia mendewasakan, setia di dalam hal-hal yang bersifatnya, hal-hal yang membawa ke dalam pertumbuhan spiritual, rohani. Karena itu banyak orang yang secara umur jasmani sudah dewasa, tetapi umur rohaninya masih kanak-kanak. Menyedihkan, tapi itulah kehidupan banyak di antara kita. Karena mereka tidak mau bertumbuh, tidak mau membuang segala dosa, kejahatan, kemunafikan, dan segala macam yang jahat. Tapi saya mau mengingatkan setiap kita, manusia bisa ditipu oleh penampilan kita. Manusia bisa dibohongi, karena sekalipun kita sesungguhnya masih kanak-kanak, kita merasa dewasa, merasa tua secara rohani. Tetapi dengar baik-baik, ketika Tuhan memilih Daud, dia mengingatkan di dalam kitab 1 Samuel 16 ayat ke-17. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kawan-kawan mahasiswa semuanya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. 7b, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, tetapi manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, kawan-kawan yang dikasih Tuhan, ini penting sekali, bahwa seringkali kita membangun manusia luar saja. Kita membuang kejahatan di depan orang. Kita kelihatannya baik di depan orang. Kita kelihatannya baik agar performan kita itu dipuji orang. Tapi saya mengingatkan, ada satu kalimat yang sangat populer, yaitu yang disebut dengan karakter. Karakter berbicara adalah, what are you doing when no one is watching? Apa yang Anda kerjakan ketika tidak ada seorang pun yang melihat? Ketika engkau sendiri, ketika engkau tidak yang melihat, itulah karaktermu yang sesungguhnya. Jadi kalau kita melihat manusia bisa ditubuhi, tapi Tuhan melihat sampai hati, artinya Tuhan tidak bisa ditubuh. Kita bisa munafik, kita bisa membuang seolah-olah kelihatan keren di depan orang, kelihatan rohani, tapi apakah sungguh-sungguh itu adalah hanya Tuhan yang tahu. Karena itu saya mengingatkan kepada setiap kita, di masa-masa yang sulit ini, mari kita membangun dengan sungguh-sungguh membuang. Dan bukan karena kita ingin dipuji orang, karena itulah diri kita yang sesungguhnya, karakter kita. Karakter juga perlu ditambahkan dengan disebut dengan integritas. Integritas berbicara doing the right thing, melakukan yang benar, sekalipun no one is watching, ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Karena itu sebagai mahasiswa Kristen yang dipanggil menjadi garam dan terang. Karena engkau bukan akan garam dan terang, tetapi engkau adalah garam dan terang. Dirimu di dalam Kristus adalah garam dan terang. Karena itu kita perlu mempunyai integritas, melakukan yang benar sekalipun tidak ada yang melihat. Melakukan yang benar karena sebuah keputusan, sebuah pilihan. Sehingga kita tidak menipu orang, kita kelihatannya rohani, kelihatannya rajin ke gereja, rajin beribadah, tetapi hati kita masih penuh dengan kejahatan dan kemarahan. Saya menantang setiap kita, sahabat-sahabat, kaum muda, yang akan menjadi pemimpin, yang akan memutuskan masa depan bangsa ini. Apakah engkau sejak awal membangun dirimu di atas batu karang yang teguh, dan merelakan dirimu bertumbuh dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang benar? Atau engkau hanya melakukan ayat yang pertama, membuang semuanya, agar engkau kelihatan rohani, kelihatan melayani. Tapi saya ingatkan, Tuhan melihat hati. Ini penting sekali, sahabat-sahabat muda yang dikasih Tuhan. Saya mengingatkan ini penting sekali, kita membangun yang seutuhnya, membangun pribadi di masa-masa seperti ini. Saya suka mengingatkan, saya juga belajar keberhasilan kita
ditentukan ketika kita tidak dilihat siapapun. Saya suka bilang di ruang-ruang sempit, ketika semuanya tidak ada yang memuji, tidak ada yang menyuruh, kita mengambil keputusan untuk berdoa dengan sepenuh hati. Kita mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada Tuhan. Doa-doa yang sepenuh hati kepada orang-orang yang mengasihi kita, kepada orang-orang bahkan yang membenci kita, kepada orang-orang yang kita cintai, atau orang-orang yang sebenarnya kita juga tidak sulit secara daging mencintai, tapi doa yang tulus. Sehingga dikatakan jangan pernah kita membawa Yesus kepada orang sebelum orang itu kita bawa kepada Tuhan. Doa-doa seperti ini yang membangun integritas kita. Ketika private perform kita, ketika penampilan kita, tidak ada yang melihat sendiri, itu sama ketika kita di publik. Itulah yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan melihat kedalaman hati yang paling dalam. Kita tidak bisa lari. Segala alat uji manusia, track record, digital track record, apapun namanya, bisa direkayasa. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal melihat hati manusia. Karena itu kalau kita lihat sungguh-sungguh bagaimana kekuatan Tuhan Yesus, dia pagi-pagi berdoa, pagi-pagi dia lari, dia pagi-pagi tidak melakukan yang lain, hubungan dengan Bapa, sehingga apa? Sepanjang hari, Yesus tidak pernah mengatakan semua dari dirinya sendiri, semua datangnya dari Bapa, semua milik Bapa, semua dikembalikan untuk hormat kemuliaan Bapa, karena dia dikatakan, dia tidak berkata-kata dari dirinya. Sehingga ketika Yesus dibaptis, burung merpati keluar, dan Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ketika dia di bukit, ketika murid-muridnya Petrus dan teman-temannya melihat Yesus bersama Elia dan Musa, mereka ingin membangunkan tenda. Mereka melihat Bapa di surga berkata, mendengar Bapa di surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Sahabat-sahabat, anak-anak muda, Cool, yang tergabung dalam Cool, mahasiswa Kristen Presiden University, saya percaya tidak kebetulan kita bersama-sama. Tidak kebetulan kita ada di Cool, tidak kebetulan mendengarkan siaran ini. Engkau sangat dicintai Tuhan. Engkau sangat dikasihi Tuhan. Bahkan Tuhan mau mati untuk engkau. Tuhan mau meninggalkan segala kemuliaannya menjadi sama dengan kita untuk menebus engkau. Tetapi yang jauh, yang Tuhan ingini sesungguhnya adalah engkau bertumbuh menjadi dewasa, menjadi kuat, sehingga kesulitan itu akan engkau hadapi, sehingga ketika engkau dipuji, engkau tidak lupa diri, ketika engkau direndahkan, engkau tidak jatuh, karena kekuatanmu bukan kekuatan dari manusia, tapi dari Tuhan. Karena itu sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, saya percaya hari ini kita bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan, untuk mengoreksi hati, bukan hanya sahabat-sahabat, tapi saya juga. Saya mau juga meninggalkan semuanya. Saya mau juga bertumbuh. Saya juga mau dewasa. Sehingga ketika kita diuji oleh waktu, diuji oleh kesetiaan, pertumbuhan kita menjadi matang. Karena itu sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita berkomitmen bersama-sama melayani seumur hidup kita. Kita mencintai, kita dibangun, kita terus bertumbuh sesuai dengan umur rohani kita, sehingga kita dewasa, dan Tuhan akan memanggil kita menjadi mempelainya, bukan anak-anak, tetapi dewasa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan. Saya percaya, kami percaya, bahwa tidak kebetulan kami ada di Presiden University dengan berbagai latar belakang. Kami juga yakin bahwa rencana-Mu ya dan amin. Karena itu kami serahkan setiap mahasiswa yang ada, yang sudah masuk, yang baru masuk, bahkan nanti yang akan masuk, supaya mereka bertumbuh, dewasa, dan takut akan Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat. Bimbing mereka, terutama supaya mereka membuang segala kejahatan dan kembali menjadi anak-anak rohani, menjadi bayi-bayi yang mencari susu dan perkara-perkara rohani yang mendewasakan. Sehingga mereka tidak hanya membangun intelektual, tapi karakter dan juga manusia batiniah yang terus menjadi dewasa, dan mereka menjadi terang dan garam dan menolong banyak orang dengan firman Tuhan yang menjadi pelita dan terang bagi jalan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, dan Roh Kudus meneruskannya. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih, sahabat-sahabat muda. Tuhan memberkati. Shalom Coolers. Nah, gimana tadi ibadahnya? Apa aja sih yang kalian dapat setelah ibadah tadi? Pastinya pokoknya kalian di rumah selalu sehat-sehat saja ya di sana ya Coolers. Nah, setelah melaksanakan ibadah seperti biasa kita ada Cool News Update. Nah, di Cool News Update ini ada apa aja? Seperti biasa yang pertama, sosial media. Di Cool ini kita juga punya sosial media loh, nggak kalah keren juga dengan komunitas-komunitas yang lain, apalagi di komunitas persekutuan mahasiswa Kristen kita yaitu Cool. Nah, yang pertama nih ada Line, add aja di @syb8539x. Nah, di Line kita ini kita bakal nge-share tentang info-info tentang doa persekutuan, terus ada tentang event-event Cool dan yang lain-lainnya yang ada di Cool, mungkin itu event dan atau persekutuan doa dan share-share tentang firman-firman Tuhan. Nah, pokoknya begitu. Dan yang kedua, kita juga punya Instagram. Di Instagram di @coolpressunit ya pokoknya. Cari saja di @coolpressunit. Dan di situ juga kita sama seperti lain, kita tapi dengan media yang berbeda, yaitu dengan media Instagram. Dan juga kita punya Facebook. Cari aja di Coolpressunit Official. Kita punya Facebook. Sama juga, ya kita bakal nge-share juga di situ. Dan cuman bedanya kita berbeda tempat apps-nya saja, yaitu kita menggunakan Facebook. Nah, dan berikutnya nih, gak kalah keren juga dengan para YouTuber, gue juga punya YouTube. Nah, di YouTube Coolpressunit. Nah, di situ kita bakal share-share tentang event-event kita, tentang video-video yang lama kalian juga bisa tonton tuh. Ih, Cool tuh apa saja sih, Kak? Nah, kalian lihat saja pokoknya di YouTube kita. Nah, oke guys, itu aja untuk sosial media. Shalom Coolers. Berhubung ibadah kita melalui online, maka bagi Coolers yang ingin memberikan persembahan bisa melalui OVO atau GoPay atau Dana dengan nomor 08 23 70 25 5666 atas nama Coolpressunit, atau bisa ditabung dan diserahkan secara pertemuan langsung nanti. Apalagi ya guys? Oh ya, kita ada Komsel. Teman-teman yang belum masuk Komsel, yang belum registrasi Komsel, bisa menghubungi kontak yaitu Kak Stasya atau Kak Iskia. Jangan lupa ya masuk Komsel. Nah, kakak juga di sini mengingatkan, kaget ya? Nah, jadi kakak di sini mengingatkan untuk para Coolers yang sedang berada di rumah, maupun yang berada di dom ya, ada nggak yang kalian di dom? Kalaupun misalnya kalian juga di dom, kalian juga harus hati-hati karena di luar sekarang kan lagi ada pandemik. Nah, dari pandemi ini kita harus jaga kesehatan kita harus menjaga pola hidup kita yang sehat, dan pokoknya Coolers selalu tetap sehat selalu. Jangan lupa untuk berserah kepada Tuhan Yesus dan selalu berdoa untuk kesehatan kalian. Nah, jadi itu saja Coolers yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap produktif, dan tetap jaga kesehatan kalian. Kita tidak pengen kalian sakit nanti pas udah awal-awal kuliah kan, tiba-tiba kok kalian sakit. Nah, kalian harus sehat terus sampai pandemi ini berakhir dan sampai ketemu di Januari. Oke, itu saja. Maaf ya kalau tangan kakak ini emang gerak, suka banget gerak. Oke, itu saja dari kita. Terima kasih. Saya Patra. Saya Claudia. Thank you and God bless you. Teman-teman, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami, Tuhan, bersama-sama. Meskipun di depan layar laptop kami, di depan layar handphone kami, tapi Tuhan menyatukan hati kami, Bapak, untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan pada hari ini. Dan juga untuk firman-Mu, Bapak, terima kasih banyak. Tuhan kiranya tumbuhkan firman Tuhan itu di dalam hati kami agar kami bisa mencerminkan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kakak pembicara. Tuhan kiranya memberkati setiap langkahnya, setiap pekerjaannya, biar dia bisa menjadi terang dan garam kemanapun pembicara ini berada, dan juga untuk keluarganya, untuk pekerjaannya. Tuhan memberkati, Tuhan cukupkan. Bapak, kami mau berdoa untuk Coolers, Tuhan, teman-teman kami yang berada di rumah. Tuhan, kami bersyukur
karena Tuhan masih mengumpulkan kami, Tuhan masih memberikan kami hati-hati yang ingin datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati hati-hati para coolers ini Bapa, biar mereka semakin takut akan Tuhan, semakin tunduk akan Tuhan, dan juga berkati keluarganya Bapa, berkati kuliahnya, berkati pergaulannya. Kiranya Tuhan jadikan coolers menjadi terang dan garam kemanapun kami berada, dan juga untuk keluarganya Tuhan cukupkan Bapa dalam setiap kebutuhannya, agar kiranya tidak ada yang kekurangan atas apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk situasi saat ini. Tuhan, kami sedang mengalami kesulitan Bapa karena COVID ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, cukupkan kami Bapa. Dan untuk teman-teman kami yang di luar sana yang sedang tertular COVID, Tuhan jamah, Tuhan dengan bilur-bilur-Mu, Tuhan sembuhkan, berkati para perawat medis dan dokter-dokter. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, memberi penghiburan bagi mereka yang sedang melakukan kerjaannya, dan juga untuk pemerintah, biar mereka bisa memberi kebijakan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau tutup doa ini dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Welcome, brother and sister. We are glad to see you. Now we are family. Hopefully we'll see you next week. Jesus love you, Jesus love you, Jesus love you.